Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema antara cinta dunia dan cinta Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha dekat, maha memperhatikan, maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran, apa yang terlintas di hati, maha mengetahui segala keperluan, keinginan, dan segala yang terbaik bagi kita. Dialah Allah, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita kaji 27, 9 dan 280. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 279. Wa innahu labudda libina'i hadzal wujud an tanhadima da'aimuhu wa an tuslaba qarami'uhu. Dan bahwasanya bangunan alam ini pasti rusak binasa sendi-sendinya dan lenyap semua kesenangan barang berharganya. Fal'aqilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna qad asyraka nuruhu wa dhaharat tabashiruhu. Maka orang yang sempurna akal ialah yang lebih suka atau gemar pada apa yang kekal daripada apa yang rusak dan lenyap. Karena telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu pada seri mukanya. Hadirin, bagi orang-orang yang keyakinannya kepada Allah sudah semakin mantap, maka cara melihat dunia ini beda dengan orang-orang yang belum yakin ke Allah. Cara lihat dunia ini, orang yang belum yakin ke Allah merasa dunia ini adalah sesuatu sekali, sesuatu yang membuat dia hebat, mulia perasaannya, yang membuat dia berjaya, terhormat, sehingga mati-matian memilikinya dengan segala cara, walaupun sudah melampaui keperluannya, tapi terus rakus. Dan dia berusaha terus menumpuk dunia ini karena merasa dunialah yang menjaminnya. Dan dia akan jadi sombong karena merasa miliknya. Dan dia takut kehilangan karena merasa itu adalah yang akan mengamankan dirinya. Sehingga akan rakus saja dengan segala cara, cari terus. Tapi bagi yang mengenal Allah, dunia ini hanya tempat mampir saja. Sebentar, tidak lama. Yang mengenal Allah, yang dipikirkannya adalah Allah, pemilik dunia ini, yang membagikan, yang membuka, menutup, menahan, menurunkan dunia. Jadi tidak sibuk dengan ada dan tiadanya, tapi sibuk dengan yang mengadakan dan yang meniadakannya.
Ada kalanya dibuka lapang, ada kalanya disempitkan. Orang banyak sibuk dengan lapang dan sempitnya, tapi yang mengenal Allah lebih sibuk dengan yang melapangkan dan menyempitkan. Karena pasti ada hikmahnya. Ketika Allah melapangkan, ada yang amalnya. Ketika Allah menyempitkan rezeki juga, ada yang Allah hikmah dari kesempitan ini yang Allah inginkan, dan semuanya baik. Tapi bagi pecinta dunia, wah, adanya merasa sukses, hebat, merasa karena jerih payahnya, merasa karena kerja kerasnya. Tapi bagi yang mengenal Allah, ada tuh ya karena Allah mau ngasih saja. Kalau orang kerja keras jadi banyak uang, tukang batu paling banyak uangnya. Banyak pemalas juga yang uangnya ditakdirkan diuji banyak, ya. Jadi cara melihat dunianya saja, kalau pecinta dunia ini milik saya, kalau pecinta Allah ini milik Allah. Dapatnya dengan perjuangan kegigihan saya. Kalau pecinta kebenaran, cinta Allah, ini ujian dari Allah, mau dibuka mau ditutup. Dibuka ujiannya jadi ujub atau tidak, jadi ria atau tidak, ditahan jadi sabar atau tidak, diambil ridho tidak. Kemudian tidak ada bangga dengan dunia ini, karena tahu bahwa dunia ini cuma ujian saja. Allah ngasih dunia tuh bukan tanda kesuksesan, tapi bagi pecinta dunia, dapat harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas tuh sebagai kesuksesan. Tapi bagi pecinta Allah, ini lagi diuji nih, dititipin harta, dititipi gelar, dititipi jabatan. Jadi sangat beda cara melihatnya tuh. Makin tinggi jabatan, makin takut tidak lulus. Tapi yang itu nggak ingat lulus tidak lulus, ingatnya saya sukses, saya hebat. Giliran diambil, lega, karena bisa jadi dititipi harta banyak tuh bisa memalingkan hati dari Allah ke harta. Diberi jabatan tinggi, peluang ujubnya besar, peluang sombongnya besar, peluang riaknya besar. Sekarang diambil oleh Allah, apakah pensiun, apakah ya di PHK atau diturunkan, lega. Peluang, termasuk kehilangan sesuatu. Misalkan dia punya harta yang banyak, yang selama ini harta ini ternyata mencuri hatinya. Suatu saat hartanya diambil oleh Allah, plong. Tidak ada beban karena dia lebih mengutamakan apa yang bisa membuat dekat dengan Allah. Jadi beda, yang ini kehilangan, yang ini syukur. Populer, tiba-tiba diambil popularitasnya, yang satu sedih karena dia bersandar ke popularitas, tapi yang satu syukur. Allah memberi jalan hidup lebih normal, lebih bisa tidak menjadi sorotan orang. Jadi ada yang menganggap ini musibah, tapi kejadian yang sama ada yang menganggap nikmat. Tergantung cara memandangnya. Kalau memandang dunia ini sesuatu, jadi menderita. Tapi kalau memandang Allah lah, jadi tidak menderita. Ya, seseorang punya barang sangat disukai, terus barangnya hilang. Ada yang nangis, ada yang sujud syukur, karena tahu barang ini sudah mencuri hatinya. Dan Allah mengambil barang itu supaya tidak ngotorin hati. Masya Allah. Ini serius hadirin. Seperti yang menjelang menikah, batal nikah. Itu ada yang sujud syukur tuh. Karena sebelum menikah tuh bogoh sekali. Cinta berat. Lebih banyak ingat ke calon daripada ingat ke Allah. Lebih berharap bahagia dari calon daripada bahagia dari Allah. Dan Allah tahu persis itu hatinya. Tidak ada yang tersembunyi pikiran, suasana hati. Lalu Allah juga lihat dia istiqoroh. Lalu oleh Allah dibatalkan nikahnya ini dengan cara ya tidak jadi. Nah, kalau Allah bikin tidak jadi, pasti tidak jadi. Nah, ini dia sujud syukur karena sudah dihilangkan potensi mengilahkan makhluk. Perkara uang habis buat apa, buat percetakan, bikin undangan, pesen tenda, pesen catering,
itu mah bagi-bagi rezeki aja dengan hamba Allah lainnya. Dan uangnya juga milik Allah. Jadi melihat dunia beda karena tidak menjadi sesuatu. Dan dunia nggak ada juga biasa aja. Karena dia yakin yang mengadakan, yang menahan, yang ngambil, ya Allah juga yang punyanya. Jadi ada tiada ya sama. Karena dalam ada pahalanya dengan bersyukur, ketika ditahan atau diambil ada pahalanya. Pahala sabar, pahala ridho. Begitu hadirin. Jadinya adem dan tidak ada kekaguman. Bagi orang yang pecinta dunia, kagum. Wah, ini sekolahnya tinggi. Itu gelarnya berenteng. Ada kekaguman. Ini IQ-nya lari, kan ada yang jongkok, jalan lari. Ini kaya raya, sukses. Baru juga segini, omsetnya besar. Nggak ada itu kagum, itu nggak ada. Ini followernya banyak, subscribernya banyak. Nggak ada kagum. Ini ngetop sampai kelas dunia, nggak ada kagumnya, nggak ada. Karena semuanya pekerjaan Allah sih. Ujian. Ini kasih segitu harta, kasih datang aja, nanti dia akan ada jalannya. Ini tiba-tiba rezeki naplok ya. Untuk dapat ini warisan, dapat gampang bagi Allah. Maka tidak ada kagumnya sama orang punya pangkat, jabatan, kedudukan, karena tahu itu Allah yang ngatur dan Allah yang nguji orang itu dengan casing itu. Jadi kagumnya mah ke Allah bukan berarti tidak menghargai orang ya. Kita hargai yang jerih payah kuliah, yang sekolah tinggi, kita hormati biasa. Cuma hati kita tidak ada kekaguman kepada casingnya, karena casingnya itu udah Allah yang ngasih garisnya. Apa saudara pikir jadi presiden karena maunya jadi presiden? Tidak. Jadi presiden itu qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Allah yang ngatur ini bakal jadi dia. Wa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah mau nurunin, turun, ada jalannya turun. Pasti turun kalau Allah mau nurunin. Makanya jabatan dengan kemuliaan dipisahkan. Karena jabatan ini ujian, kalau lulus kasih kemuliaan, tapi kalau tidak lulus kasih kehinaan gitu. Yang kita kagum apa dong? Yang kita kagum adalah orang-orang yang dikagumi Allah. Jadi kagumnya bukan kepada dunia. Siapa yang harusnya kita kagumi? Kalau Al-Hujurat ayat 13 kan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah ini dia kekaguman kita tuh kepada yang bernilai kedudukan di sisi Allah. Dunia nggak ada apa-apanya bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, tidak akan dikasih minum. Itu orang kafir walaupun seteguk pun jua. Saking tidak ada harganya, kasih triliun. Apa yang lebih gede dari triliun tuh? 10 triliun ya, 1000 triliun. Mau kekayaannya ini menurut Forbes terkaya, biasa yakin makan segitu-gitunya, pakaian segitu-gitunya, mati juga nggak dibawa. Saya dengar ada bos waralaba yang punya minimarket, segitu kayanya, meninggal ya. Bawa apa ke kuburannya? Cuman bawa toko satu atau bawa ciki, bawa permen? Enggak. Giliran nanti ngaku-ngaku yang ini ya, nanti lagi ngaku-ngaku aja. Makanya kalau kita kagum, kita pengen kayak gitu. Tapi kalau kita enggak kagum, enggak. Jadi gimana kita harus miskin? Siapa yang nyuruh miskin? Kita harus sempurnakan ikhtiar dengan niat lurus, cara yang benar. Kita harus minta ke Allah, tapi ya tidak usah kagum, karena itu cuman ujian. Jadi satu tuh melihat ini sesuatu, yang satu lihat ini bungkus, ya kita maka isi. Jadi sekarang siapa yang paling mempesona tuh? Ya ahli takwa. Siapa ahli takwa? Tingkatan ketakwaan itu makin yakin ke Allah, makin takwa.
Karena makin yakin ke Allah, dia makin taat dan makin menjauhi maksiat. Karena tidak bisa makin yakin kemudian jadi orang yang ahli maksiat, tidak bisa. Ada dosa, ada kekurangan, tapi oleh Allah dijaga, tidak sampai sesuatu yang jadi aib besar. Makanya rekan-rekan, bukan tidak boleh. Ada yang sempat nanya, milih mending mobil yang bagus, enakan, atau mobil yang sederhana. Untuk apa dulu? Ya untuk jarak jauh ke Jakarta. Saya pengen yang bagus, yang sederhana mah gerebek hadirin ya. Pernah saya tidak boleh nyebut merek ya, dijemput naik pick up, ternyata pick up yang buat ngangkut barang itu pernya beda ya. Yang biasa dipakai ngangkut kuda tuh ternyata AC-nya juga AG ya, angin gelebug, kemudian jendelanya juga naik turunnya harus ngadu otot, pintunya susah ditutup ya, takut ngaceleng, joknya juga sudah kesabarannya habis ya. Ada lobo hadirin, aduh jalan macet. Tapi kenapa orang lain sabar dan kuat? Ada coupling masing-masing. Ada yang duduk di belakang pickup kayak seger itu ya. Kalau kita duduk di sana mungkin seger karena dikerok. Masya Allah. Kalau mau jalan, kalau boleh milih, saya pengen milih kuda mobil yang bagus tapi yang ringan hisabnya. Bukan masalah murah mahal. Helikopternya berapaan sih satunya? Ada yang tahu nggak? Berapa? Boro-boro helikopter kita mah. Helikopter, misalkan helikopter paling murah itu 20 miliar. Terus karena kita tawadu, ada yang nawarin 2 miliar. Mau beli? Nggak mau. Nggak bisa ngangkat helikopternya, harus digotong ke sana sini. Kan kurang bijaksana Ustadz Mulyadi ceramah naik helikopter, tapi helinya digotong ke santri. Bukan masalah murahnya, tapi sesuai keperluan atau tidak ya. Coba punten ya, kira-kira Rasulullah SAW milih kuda yang letoy atau kuda yang kuat? Karena keperluannya ya enggak. Sekarang misalkan saya mah tawadu mau milih kuda lulus, kita yang ngegendong kuda kan repot. Jadi tolong bijaksana ya. Tidak cinta dunia bukan berarti lemah ikhtiar, bukan berarti meniadakan keperluan kita terhadap dunia, karena kita di dunia sekarang. Ini mikrofon mahal om, maaf ya. Yang murah juga ada, tapi suasana berbeda ya. Kedengaran? Enak kan? Amplinya mahal om ya. Ada yang dielas oleh anak SMK itu ya, hasilnya juga agak horor ya. Jadi bukan masalah mahal tidak mahal, tetapi masalahnya nempel tidak di sini. Kalau lengket itulah masalahnya ya. Udah biasa aja sama dunia ini ya. Mungkin ada yang diantara kita takdirnya nanti oleh Allah diberikan kekayaan banyak. Ada, biasa weh. Gak usah jadi merasa sukses, merasa ini jerih payah saya, ini kehebatan berpikir saya, ini buah daripada kecemerlangan, kecerdasan. Enggak. Jack Ma, tahu siapa Jack Ma? Ya itu Jack Ma. Itu mah Allah weh. Wah Jack Ma sukses. Enggak, Allah weh. Ya kalau dikurangi oleh Allah ya cara berpikirnya, Jack, nggak bisa mikir Alibaba ya nggak, betul? Halo. Jadi jangan suka kagum-kagum, yang kagum yang soleh, yang yakin ke Allah, yang waro, itu yang mengagumkan, yang syukur, yang tidak tersentuh oleh barang haram, harta haram, itu. Pokoknya yang benar-benar amalan yang Allah sukai dia lakukan, itu yang kita ya. Kagumnya ini adalah karena Allah memberikan sesuatu yang spesial. Bisa dipahami hadirin? Kalau dunia kan orang-orang yang durjana sekalipun dikasih dunia ini. Sekarang di dunia ini ada film Korea apa namanya? Yang sedang ngetop tuh katanya. Yang game-game itu. Kan? Apa?
Squid nonton. Sebetulnya saya cuma ngetes aja. Pada bunyi, enggak bunyi ternyata semuanya ya. Dia bunyi tapi karena ketutupan masker jadi agak aman ya. Saya juga nonton. Yang awalnya saja enggak tahu itu ya. Katanya ini ada film banyak hikmah. Ini main-mainan anak kecil gini. Oh ternyata saya tahu akhirnya mah karena diceritakan. Siapa yang menangnya perlu saya ceritakan tidak nih? Ternyata begitulah orang punya harta kalau tidak pakai iman dipakai menjerumuskan diri dan menjerumuskan orang lain. Dan orang-orang yang sibuk dengan harta berhutang, ada yang judi, waduh penderitaan yang punya hutang itu luar biasa ya. Semua ini masalah dunia. Yang tidak pakai iman pasti tersiksa, baik ada maupun tiada. Tapi kalau pakai keyakinan, sahabat Nabi yang di Ahlus Sufah tidak punya rumah, tidak punya harta berlebih ya, tapi tetap saja dibahagiakan oleh Allah dan dimuliakan. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita ingin hati kita yakin ke Allah, salah satunya adalah ngempesin dunia ini di hati kita, ngempesin kekaguman kita ke dunia ini. Karena harus dari kekaguman dihilangkan. Kalau kagum kita jadi pengen. Gimana kita nggak kuliah silakan setinggi mungkin, tapi nggak ada kekaguman kepada gelarnya, karena bisa jadi ujub gitu. Padahal di sisi Allah belum tentu jadi mulia, walaupun gelarnya dianggap lebih tinggi dari yang lain. Yang menjadi mulia itu adalah karena kemanfaatannya aja. Dengan makin banyak kuliah, makin banyak ilmu, makin banyak manfaat. Nah itu dia. Pas ya, coba sekali lagi. Amin mau ngepas orang ini. Begitulah hadirin, dicatat ya. Jadi saya senang teman-teman di sini kuliah terus, S1, S2, S3. Harapannya adalah dengan kuliah itu makin dekat dengan Allah dan makin banyak manfaatnya, karena ilmunya nambah, bukan kagum sama gelarnya. Nah itu mah penjahat juga ada yang diberi gelar kayak gitu, bener? Nah latih untuk tidak kagum, tidak juga merendahkan. Wah, mobil mewah nggak ada apa-apanya, nggak punya, nggak usah iri kayak gitu, diam ya. Tidak milik Allah. Tanu benghar teh. Eta mah iri. Nggak usah ngomong, di hati we cukup ya. Tidak usah juga ngomong sama orang kayak Pak, asal tahu aja Bapak tuh nggak ada apa-apanya. Ini harta Bapak milik Allah. Ya keprok. Jangan. Hormat ke orangnya. Kalau punya teman jadi pejabat ya proporsional, layak. Tapi tidak ada di hati kita kekaguman kepada casing, karena itu milik Allah. Nah dari tidak ada kekaguman, kemudian kita tidak ada kemelekatan ya. Jadi kalau punya sesuatu ya udah, kayak mikrofon ini nih, waktunya dipegang, pegang, manfaatkan. Tapi tidak perlu ini melekat terus, benar? Apalagi melekat di bibir. Oh, tidak bisa ngomong. Ada kalanya harus saya pegang, tapi waktu lain gak mungkin kemana-mana, karena saya tahu ini mahal, ini bagus, pegang we gini kan jadi tidak normal. Nah orang yang melekat kepada dunia ini jadi tidak normal, karena dia nempel terus. Lihat aja kalau ngobrol, pasti yang diobrolin yang melekat di hatinya. Nah ini sudah urusan dunia, waktunya sholat simpen we dunia ya. Masa saya sholat bawa ini, Allah sholat. Ya begitulah. Oh dikit-dikit copot tuh. Nah cobalah kalau ingat sama dunia, langsung dikasih pelumas hati, yaitu zikrullah. Ingat uang, langsung ingat ini milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang menahan. Saya bisa menjemputnya, Allah yang memberi kekuatan. Ini ujian, Allahnya dibanyakin. Jangan sampai uangnya yang dibanyakin. Harga tanah, mau beli tanah di sini mahal, ingat harga terus. Katanya DT sesudah di sana harga makin mahal,
dan tidak menghasilkan uang, ya kan? Kalau stres langsung gelontor gitu ya, 5 gepok, 10 gepok. Enggak, mendingan ingat ini tanah milik Allah, dititipkan kepada si fulan. Allah yang bisa ngebulak-balik hati, tapi harganya mahal. Allah mau bayar pasti kebayar. Tinggal kita ikhtiar. Ikhtiarnya juga supaya disukai Allah. Itulah sebabnya Darut Tauhid kalau ngebangun masjid tidak pernah minta-minta, ya kan? Pernah kita minta tolong? Enggak ada. Kita itu paling memberi tahu, ya ini masjid mau dibangun nih. Memberi informasi, memberi kesempatan, ya. Tapi tidak ada cerita berharap dari makhluk. Kalau dia nggak ngasih ya nggak apa-apa. Masjid ini milik Allah, yang ngebangun pasti Allah. Semua lalu lintas rezeki itu Allah yang ngatur. Semua hati makhluk itu Allah yang gerakan. Lihat ya, dari satu masalah harga naik, jadi yang banyak disebut yang mana? Allahnya, bukan naiknya harga, betul? Nah kalau jadi dominannya Allah, itu kayak diguyur, hati itu copot nanti dunia tuh. Tapi kalau yang lengket itu terus-terusan dominan, ya, dan Allahnya dikit, ya susah lah. Wallahu alam. Maaf hadirin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ada yang mau dibacakan ayatnya? Zujina linnasi hubbus syahawat. Bisa itu diantaranya. Boleh kalau Ustaz mau baca, baca. Kalau bicara mudah, mendengar lebih mudah lagi, udah tinggal duduk gitu. Yang perlu perjuangan itu adalah mujahadahnya ya. Ilmunya sekarang sudah sampai, kalau saudara riadoh mengamalkannya, lillahi ta'ala, Allah tahu. Tiap diantara kita punya yang melekat-melekat di hati ini. Periksa, kemudian punya target untuk tidak ada kemelekatan. Bukan berarti membuang, tapi tidak melekat. Quran Surah Ali Imran, surah ke-3, ayat ke-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi memang ujiannya satu lawan jenis. Ujian wanita bagi lelaki itu ternyata ranking paling tinggi. Kalau wanita gimana ujian terhadap lelakinya, Bu? Berat nggak? Nggak ada, ibu mah udah sepuh ya. Maaf. Suka nggak ngaku perempuannya, tapi kita nggak bisa maksa lagi ngaku. Hanya Quran aja menjelaskan Siti Zulekha itu ya, yang sama nih puas hati, artinya sama lah. Tapi di sana disebutkan wanita, anak-anak, ujian tuh anak tuh, dibuat senang, bangga ke anak tuh. Lalu apalagi deh, hubbus syahwati minan nisa wal banin, anak terus. Ayo, sebelumnya tuh sesudah anak apa? Harta yang banyak, ya. Jadi senang, bangga kalau banyak tabungan. Padahal lihat enggak, megang enggak, make enggak. Hanya laporan katanya. Laporan dari sekretaris, Bapak punya 515 miliar. Wah, gitu Pak, makan nasi, gula naik ya. Ini nasi goreng, kolesterol. Ini durennya, asam urat. 515 miliar hadirin. Ini minum Pak, nggak bisa es, ada ngengorokan. Atau gitu air panas, baru syuh. Nah,
kumaha atuh hadirin, makanya jangan kagum karena yang punyanya juga nggak make, yang harta banyak terus emas, perhiasan, waduh, orang temen ini bangga kan. Pernah lihat tuh yang segala dipakai, nyiksa diri ya. Ada lagi kuda, sepeda ya kalau sekarang ya, sepeda listrik ya. Baik, dulu sepeda lipat, sekarang udah kurang musim. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi kuda benar, pernah jatuh cinta sama kuda dulu, masya Allah itu, astagfirullah. Ceramah mah gampang. Al-Adiyat yang dulu kan, aduh gitu kuda, soulmate. Sampai pergi juga video call, bayangkan sama kuda, nggak tahu dia ngerti atau enggak ya. Tapi perasaan saya dia tuh menatap gitu. Ini ya ciri-ciri sudah mulai, astagfirullahaladzim. Pulang dari Jakarta ke sini, yang duluan ditengok itu kuda, bukan ibu bapak, bukan anak-anak. Sana dulu nengok kuda, kuda sehat, telepon Ganjar, kuda atau semam, anak mah nggak ditanya, santri nggak ditanya, naik kuda, aduh bangga, ujub di film, besoknya mati tuh kuda. Alhamdulillah, kata kuda tuh, aku tahu engkau menyayangiku, tetapi aku pun tahu kehadiranku hanya mengotori hatimu. Sungguh aku pun menyayangimu. Kuda jantan hadirin ya. Daripada hidupku hanya membuat ujub, ria, takabur, lebih baik aku pulang duluan. Mudah-mudahan lebih membersihkan hati. Maut kuda tuh. Mudah saja bagi Allah, dan saya bersyukur karena sudah ditolong oleh Allah, lepas sesuatu yang ya mencuri hati. Begitu. Kendaraan apalagi Ustaz? Binatang ternak dan sawah ladang. Benar tuh, kemarin nanam cabai cengek, aduh ini asa gimana ya, panen cengek ya. Itu menyenangkan bagi orang yang memang suka bertani. Tidak apa-apa, ada yang jangan itu diperbudak, bukan tidak boleh punya, yang tidak boleh itu apa? Diperbudak jadi Tuhannya, jadi ilah. Ya gimana kalau Allah ngasih ya? Kalau Allah ngasih,